Sungguh miris nasib Amin Rais, seperti orang yang hilang sendirian, tidak ada tetamu ataupun teman yang mengajak ngobrol Amin Rais. Ya, Amin Rais penampakannya pada saat pelantikan Gibran seperti orang yang terbuang. Inilah Amin Rais. Ya, mungkin juga kena karma yang selalu nyinyir kepada Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang telah dilantik sebagai presiden. Ya, Amin Rais semakin gila dan semakin menjadi-jadi minta Prabowo untuk mengganti Gibran. Emangnya semudah itu Pak Amin? Ya, Amin ditertawakan. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Itulah Amin Rais yang meminta Prabowo Subianto untuk mengganti Gibran. Aduh, memangnya semudah itu mengganti Gibran? Bukankah kemenangan Prabowo adalah satu paket dengan Gibran? Lalu bagaimana mekanismenya untuk menggantikan Gibran, Pak Amin? Ya, mungkin Pak Amin merasa jumawa dikarenakan pernah menggulingkan Presiden Soeharto, kemudian Gus Dur, kemudian juga Megawati. Tetapi tidak berhasil menggulingkan Pak Jokowi meskipun koar-koar. Apalagi mau menggulingkan Gibran. Ya, berkali-kali Amin Rais meminta agar Gibran pasca dilantik langsung 21 Oktober dipecat. Min, lambok sadar, sudah tuwek, sudah tidak ada orang yang menghargai. Ya, kamu seperti orang gila saja. Min. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran itu ya, si buku apa itu yang banyak kotor ya, serba pornografi ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada ya, tapi hanya maaf ya, pokoknya kita tahulah ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah ya. Jadi saya sering sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi wa qad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Atas koar-koar Amin Rais yang ingin mengganti Gibran pasca dilantik menjadi bahan tertawaan warga. Di antaranya adalah ini. Amin Rais katanya mau gerakan rakyat, kok nggak gerak-gerak rakyatnya Pak Amin Rais ini? Iya, mana Bang katanya Amin Rais? Biarkan dulu Prabowo itu dilantik sama Gibran. Nanti kalau sesudah dilantik kita gerakan rakyat. Rakyat yang mana Pak? Kok aku lihat nggak ada berita-berita Pak Amin Rais itu serang ke istana. Betul. Pak Amin Rais itu bawa masa rakyat buat demo di istana supaya turunkan Gibran. Mana rakyatnya Pak Amin Rais ini? Jangan-jangan ketiduran tuh Pak. Oh iya, kok bau tanah di sini ya? Bau tanah karena hujannya, jadi bau tanahnya itu enak gitu loh. Dan aku juga mau bicara soal orang yang hina Presiden Joko Widodo ya. Orang yang hina Presiden Joko Widodo, berani nggak mereka hina Pak Prabowo? Berani nggak mereka itu menghina Pak Prabowo? Karena di pemerintahannya Presiden Joko Widodo, orang yang hina Presiden itu dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Dia itu tidak pernah menghiraukan. Padahal dalam undang-undang orang yang hina Presiden bisa dipenjarakan. Apakah orang seperti ini dibiarkan di pemerintahannya Pak Prabowo? Jujur saja ya, aku menilai Pak Jokowi itu adalah orang baik. Dia dihujat, difitnah, dimaki-maki, dia diam saja. Padahal punya undang-undang yang siapapun yang menghina presiden bisa masuk penjara. Tapi dia itu biarkan saja. Iya. Aku pesan buat orang yang mengkritik pemerintahnya Pak Prabowo nanti, kalian boleh kritik pemerintahnya Pak Prabowo Gibran, tapi pakai otak juga kritiknya. Jangan pakai dengkul. Karena kebanyakan orang kritik itu pakai kata kasar gitu loh.
kritik itu yang jelas, apanya yang mau diubah gitu. Yang jelas, jangan pakai kata kasar. Ya, terima kasih. Ya, telak sekali ya warga menilai Amin Rais sudah bau tanah. Sebaiknya Amin Rais sadar dikarenakan sudah tidak ada orang yang mau bergabung ataupun bergaul dengan ya tukang nyinyir Amin Rais yang selalu menghina-hina Presiden Joko Widodo, apalagi sekarang dengan menghina Gibran. Selain meminta agar Gibran dipecat, Amin Rais juga meminta Gibran mundur. Aduh, lawang baru dilantik kemarin kok suruh mundur. Mundur itu harus ada alasannya dong. Enak saja mundur. Amin Rais lah yang harus mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya pikir ya, saya kirakan sesungguhnya skandal politik terbesar dalam sejarah bangsa kita sejak kita merdeka di tahun 1945 itu adalah skandal politik Fufu Fafa ya. Jadi sekarang pemilik akun Fufu Fafa sudah 100% jelas, yakni Gibran anak sulung Mas Mulyono. Titik. Ternyata sudah sejak 2011-an Gibran dan adiknya Kaisang lewat leluconnya, omon-omonnya, sindirannya, penghinaannya, dan kejumawaannya, juga ekspresi nafsu hewaniyah dan syaitoniyahnya, mereka sudah kelewatan sangat jauh. Nah, entah berguru pada siapa atau mencontoh siapa, hati atau kalbu keduanya kok ternyata sangat keruh, kotor, jorok, membuat manusia normal itu merasa jijik. Dah tuntutan PDIP ke PT UN Jakarta supaya pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan, dimentahkan oleh para hakim PT UN itu. Ini barangkali jalannya secara seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar dari Amerika, negara demokrasi kawakan yang sering dijadikan kiblat politik banyak negara. Di sana pernah terjadi skandal politik terbesar sepanjang Amerika, yaitu yang dinamakan Watergate Scandal ya. Skandal Watergate. Intinya Richard Nixon yang sudah kehilangan kendali moral melakukan phone bugging atau penyadapan telepon untuk merekam pembicaraan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang jadi saingannya, yang waktu itu Partai Demokrat menjagokan George McGovern ya. Nah, kemudian itu skandal menjadi namanya Watergate Scandal karena memang kantor pemenangan Partai Demokrat itu beralamat di Watergate, masih ada di bilangan Washington District of Columbia ya. Sesungguhnya Nixon tidak perlu khawatir sama sekali karena seluruh survei sudah berkesimpulan Nixon pasti menang telak, dan betul dia menang dengan perolehan suara 70% ya, 0,06 ya. Sebuah kemenangan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Belum pernah begitu tinggi kemenangan seorang presiden Amerika ya. Nah, Nixon tidak